Halo Sobat Muda Inspiratif, kembali lagi bersama saya Fadli Rizky Ramadan dalam acara Muda Inspiratif. Acara yang memberikan Anda motivasi-motivasi dan referensi-referensi mengenai kisah-kisah anak muda di sekitar Anda. Pada episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah farmhouse atau peternakan ikan hias yang berada di perumahan. Untuk tahu kisah selengkapnya, yuk ikutin saya terus. Ya, akhirnya sekarang kita sampai di farmhouse-nya yang kita akan tuju nih. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita lihat dulu kali ya. Tapi kayaknya dari luar ini nggak kelihatan seperti farmhouse gitu, kayak rumah biasa gitu. Tapi coba kita cek dulu ya. Halo Mas, Assalamualaikum. Nyari siapa ya? Dari Mas Raffi betul? Wah, bener, dapat 100 juta ya? Iya, nih. Saya dapat 100 juta ini. Ayo kita masuk dulu yuk. Kita lihat-lihat dalamnya gimana. Halo Sobat Muda Inspiratif. Nah, sekarang kita udah langsung ketemu nih sama ownernya nih, si pemilik usaha farmhouse di perumahan ini loh. Boleh kenalin diri Mas? Saya Raffi. Raffi siapa? Raffi Udrajat. Raffi Derajat. Nah, ini kita udah bersama Mas Raffi Derajat nih. Usianya berapa Mas kalau boleh tahu? Baru 23 sih Mas. 23 tahun, seumuran mahasiswa tapi sudah punya usaha. Usaha yang banyak banget nih. Mungkin nanti bisa kita lihat bersama-sama ya untuk ke dalamnya gitu. Nah, sekarang kita udah berada di dalam farmhouse-nya nih bersama Mas Raffi-nya nih. Di sini ada berapa jenis ikan, Mas? Kalau di sini doang apa di belakang juga? Ya, di rumah situ. Oh, di rumah sini. Iya. Kalau di rumah sini sih banyak sih Mas. Ada berapa tuh? Ada kita Palma Sandy Cherry, terus ada alligator, ada discus, ada manfish, ada palmas juga, palmas senegalus sama Sandy Cherry juga ada. Berarti ada puluhan ikan di sini ya, Mas ya? Iya sih. Boleh kenalin dari yang ini dulu, Mas? Kalau ini jenisnya Palmas Sandy Cherry ini. Ini berasal dari Sungai Amazon. Wih, dari Amazon. Iya. Masnya berarti ini impor? Impor juga, ekspor juga kita. Oh, kalau ekspornya ke negara mana aja, Mas? Kalau ekspor tuh kita paling jauh sih ke Cina sih, Mas. Ke Cina ya. Keren. Masak keren nih, umur 23 tahun sudah sering ngerti ekspor impor gitu. Waduh. Keren Mas. Belum sih, Mas. Ini ikan apa nih Mas ininya? Ini discus. Ini discus tapi dia uniknya kalau peminatnya tuh karena bentuknya kayak piring dia. Oh. Jadi kayak gepeng gitu. Untuk harga satuannya berapa Mas untuk ikan ini? Satuan yang ini kalau discus kita sekitar kalau untuk ecer itu di 75.000. 75.000 Untuk ukuran 2 in up. Keren. Kalau misalnya partai kita itu minimal per 10 itu 65.000 per ekor. Ya, Sobat Muda Inspiratif mungkin nanti bisa ngeliat di sini ikan-ikannya ada banyak banget nih. Kalau satunya 75.000 bisa dikalikan sendiri dengan jumlah loh Mas. Keren loh Mas ya. Oh, keren. Boleh lihat yang lain lagi Mas? Boleh. Kalau di sini ada manfish nih. Ini manfish platinum. Kenapa disebut platinum? Karena dia warnanya putih. Oh iya betul. Cuman Mas, kalau saya kenapa nih? kalau warnanya emas gimana? Oh, kalau warnanya emas, ya namanya manfish emas. Iya benar. Sebenarnya bukan emas. Ini golden sih. Dia disebut red eye. Iya. Tuh lihat warnanya aja udah kayak golden gitu kan. Nah warnanya merah gitu dia matanya. Ini dijual juga Mas? Dijual juga. Berapaan kalau yang itu Mas? Kalau partai untuk per 1.000 ekor, kalau manfish untuk 1.000 ekor ya. Oh, itu 1.000-an? Iya, 1.800 per ekornya. Oh. Kalau untuk ecer kita minimal 100 ekor itu di harga 2.500. 2.500 untuk per ekor kalau belinya 100 gitu. Iya, kalau untuk partai lain lagi sih kita biasanya emang harga spesial. Nah, jadi kalau misalnya pengen beli mending langsung partaian aja gitu sobat-sobat muda juga yang ingin memulai bisnis kayak Mas Raffi ini loh. Boleh lihat lagi yang lain Mas? Boleh. Yang paling menarik di sini apa Mas? Di dalam ini aja nih. Paling menarik sebenarnya saya juga nggak tahu ya, sesuai minat sih sebenarnya. Kalau kita sih yang penting ekspor impornya jalan ya kita ternakin gitu. Keren. Untuk ininya Mas, penghasilannya gimana nih Mas? Kalau ini kenceng gak nih? Penghasilan kenceng pakai apa nih? Pakai Supra? Pakai Supra tapi yang mobil. Oh, yang mobil. Jangan Kalau motor. mobil sih jangan ditanya sih sebenarnya. Kalau kita tekun ya sebenarnya kita kaya sih. Cuman gitu. saya mau buka cabang baru cuman nggak berani. Kenapa? Takutnya istrinya juga nambah. Jangan ditiru ya sobat yang muda inspiratif ya. Kalau udah kaya tetap harus setia. Ayo kita ke belakang. Oh, boleh Mas, masih ada. boleh. Nah, di sini
banyak juga mas ikannya ya mas. Iya, betul. Ini ada ikan apa nih mas, badannya unik banget nih yang ini nih. Kalau ini Palmas and Cherry tapi versi short body sama Chris kalau kita bilang. Spesial itu berarti mas. Spesial. Special edition. Harganya juga spesial. Limited edition. Iya betul. Harganya berapa tuh mas, boleh spill? Kalau yang short body itu biasa kita di 8 cm itu 1.500.000. 1.500.000 Iya, rupiah. betul. Satu ekor ya, bukan Per ekor. Per ekor 1.500.000. Kalau di sini sebelahnya ada manfish tapi jenisnya marble. Kenapa kita bilang marble? Dia kayak permen badannya. Jadi kayak campur-campur kayak available gitu. Keren mas. Nah, kalau ini Palmas and Cherry tapi yang versi kecilnya. Ukuran 3 sampai 4 cm. Keren. Itu. Ini boleh lanjut lagi mas? Lanjut. Kita di sini ada Palmas Senegalus. Senegalus ini Tapi banyak ini- banget mas ininya. Kalau ini makanannya sih sebenarnya. Oh makanannya. Kirain makannya sama kayak kita. Bukan. Kalau dikasih roti dia kaya dong. Kenapa? Karena makannya roti. Orang kaya kan makannya roti. Oh iya. Bukan makan nasi kalau orang kaya mah. Paginya makan roti, siangnya nggak makan. Iya. Menghemat sebenarnya. Iya. Ini yang atas apa nih mas? Kalau ini Senegalus. Senegalus. Yang ini Palmas and Cherry tadi, yang ini Senegalus. Oh iya. Senegalus sih paling gede itu di ukuran 23 cm, 25 cm. 23 cm, nyari sepenggaris. Keren. Kalau yang Early Cherry itu bisa paling gede kalau di alam aslinya sih 1 meter. 1 meter. Tuh kan, keren mas informasinya. Bermanfaat. Nah, Siapa ini tahu. Early Cherry yang agak gedenya nih, udah ukuran 15 sampai 20. 15 sampai 20 cm. Iya, betul. Ada yang ada boleh. 25 sih, tapi nggak banyak. Iya. Tuh. Menarik sih mas untuk mulai usaha bisnis gini sih. Menurut saya peluangnya cukup bagus untuk kaula-kaula muda ini membuka usaha bisnis ikan karena memang belum banyak ya mas Raffi ya. Iya, betul. Persaingannya juga belum terlalu ketat dan bisa dimulai dari rumah. Iya. Mulai dari hal-hal kecil dulu aja gitu. Mas. Mungkin kemarin juga sempat di pandemi itu banyak breeder sih sebenarnya. Oh, Jadi iya. pemula-pemula tuh ngikut. Cuman mereka nggak bertahan sampai sekarang. Jadinya kebanyakan ya. Karena dari segala macam bisnis pun ya kuncinya dari satu hal yaitu apa? Konsisten. Iya. Kalau konsisten pasti sih akan membuahkan hasil. Betul, Mas? Sebenarnya bukan konsisten juga sih. Apa? Itu kita harus pertama yang penting harus suka sama binatangnya. Iya. Jadi kalau kita udah hobi, Hmm. ya otomatis konsistennya jalan gitu. Bakal berjalan. Iya. berjalan. Cuman kalau konsisten doang, ya saya yakin nggak bakal jalan. Oh iya. Siap mas, siap. Jadi kegiatan selanjutnya mas mau ngapain nih? Kita mau nguras kolam atau nguras akuarium? Oh nguras akuarium nih mas? Iya, betul. Boleh ikut dong? Boleh. Nanti kita ini. Oke, buat pemirsa yang ingin lihat kita nguras-nguras akuarium atau bersihin akuarium, tunggu kita di segmen berikutnya. Halo Sobat Muda Inspiratif, kembali lagi nih di acara Muda Inspiratif. Kali ini kita bakal ngelakuin hal yang Mas Raffi biasa lakukan setiap harinya gitu. Itu apa Mas Raffi? Nguras ikan. Nguras ikan, Ya, nguras bukan. kolam. Nguras akuarium. Nguras akuarium, bener-bener. Oh. Apa yang bakal kita kuras nih? Kolam apa nih yang kita Ikannya apa? Akuariumnya yang dikuras? situ? Akuariumnya ya, akuariumnya. Iya dong. Oke, kita langsung nguras aja nih. Ini ngomong-ngomong tempatnya skena banget nih, banyak kerikilnya nih. Kenapa nggak bikin cafe shop aja Mas? Sebenarnya waktu itu mau bikin kafe tapi campur akuarium gitu. Cuman ikannya takut ngopi juga. Cocok buat akuarium. Langsung aja kita nguras ya. Boleh, langsung Bentar. kita kuras. Itu ada selang tuh Buat buat minum. Iya boleh Mas. Serangnya diapain Mas? Bentar. Nah jadi ini nih Mas Raffi ngelakuin ini setiap hari ya Mas, betul Mas? Setiap hari Setiap jam? enggak, kalau setiap jam. Karena kita bukan tinggal di sini. Nah pertama diapain dulu nih Mas? Boleh jelasin step-stepnya Mas Nih. kalau dalam perawatan kolam ikan? Kita bersihin dulu ininya. Pakai amplas sih kalau biasanya biar akuariumnya lumutnya
keangkat. Pertama kita bersihin lumut-lumutnya dulu yang ada di bawah. Iya. Pemirsa. Ini nih gunanya supaya ikannya nggak kena bakteri. Kalau semakin lama sebenarnya bahaya buat ikan. Jadi gitu. Kalau manfish biasanya ini setiap hari karena dia bakterinya sering diingsang. Bakterinya diingsang. Iya. Makanya kita kuras. Bukan cuma manusia yang nggak butuh, yang nggak boleh kena bakteri. Ikan juga nggak boleh kena bakteri ya. Iya. Tuh. Masnya kayaknya habis putus cinta Mas. Enggak. Lanjut. Diapain Bentar. ya? Airan tadi keluarin ya? Iya. Mas ngapain? Saya mau ngisep Mas. Jangan. Kenapa Mas? Lanjut. Oh iya. Nah, gitu. Keluar. Apanya yang keluar Mas? Airnya kan? Airnya dong. Ini kita buang kemana airnya Mas? Yang ke saya Mas. Nah, situ aja. Biar lebih aman. Tuh, aduh apa itu Mas? Busanya. Ini kira-kira berapa lama Mas kalau nguras gini setiap harinya Mas? Bisa seharian, tapi kalau seharian nggak cukup di waktunya sih Mas. Karena akuarium kita kan banyak, jadinya nggak semuanya. Jadi satu hari minimal ada 5 akuarium atau 10 akuarium gitu. Ya mungkin kameramen bisa lihat ke sini, lihat prosesnya lebih dekat gitu. Kita bakal lihat nih detail-detail saat Mas Raffi bersihin kolamnya nih. Mungkin bisa dipraktekkan untuk sobat-sobat muda di rumah yang ingin mulai hobi ikan gitu ya Mas. Iya betul. Mungkin bisa dipraktekkan di rumah nih karena ilmu ini. Sebenarnya kalau mau canggih sih biasanya orang pakai mesin kalau buat nguras akuarium. Kalau kita di sini karena akuarium banyak jadinya nggak pakai mesin. Kita manual. Tapi capek nggak sih Mas ngejalaninnya setiap harinya Mas? Sebenarnya kalau capek sih capek ya. Cuman ya balik lagi ke kita. Gitu. Ke kita? Iya, kita. Terus apa Mas? Iya, ke situ aja. Iya, betul. Terserah Masnya dah. Iya. Nih ikannya terus gimana Mas kalau air udah habis? Kalau di sini aman sih, alhamdulillah nggak pernah. Maksudnya kayak ikannya walaupun di sini udah kering, airnya nggak stres sih. Jadi Airnya kita nggak stres? Hah? Bukan airnya Mas, ikannya yang nggak stres. Nah, betul, iya. betul. Sebenarnya bukan manusia doang yang stres, ikan juga bisa stres Mas. Tuh kenapa itu Mas? Udah mau habis airnya ya? Iya. Tapi ini biasanya nggak sampai kering sih. Iya, karena kalau sampai kering Nggak bisa napas sih ikannya Mas. betul. Nah, ini bentar lagi prosesnya selesai nih. Nah, dari sini udah selesai nih. Iya. Nah, kita langsung pakai busanya Mas. Ini biofoam. Nah, mungkin supaya kamu bisa bakteri-bakterinya detail, bisa lihat lebih dekat lagi prosesnya. supaya bakteri-bakterinya masuk sini. Makanya dikasih biofoam. Airnya juga tetap jernih. Nah, nanti kita langsung nyalain dah airnya. Jadi tinggal tunggu aja gini Mas. Iya, betul. Keren. Ini kalau satu kolam aja kita butuh berapa menit nih kira-kira? Satu kolam aja. Kalau ini biasanya sekitar 3 menit udah penuh sih Mas. 3 menit udah penuh. Iya. Jadi kalau misalnya semuanya ini berarti Mas listriknya per bulan gimana ini kalau soal buat ini? Kalau per bulan kita alhamdulillah itu cuma 200.000 sih Mas. 200.000 guys. Lebih ya bisa lah untuk listrik rumahan normal ya. Iya. Kita pakai satu aerator, mesin aerator dan 2 mesin air juga. Itu mesin air buat sanyonya. Itu ada yang satu khusus buat akuarium, ada lagi satu khusus buat tanah. Oh, buat tanah juga. Iya. Jadi gitu. Nih, nah sekarang kita udah nguras nih. Iya. Tinggal kita isi nih Mas. Misi ya. Mungkin sambil nunggu air penuhnya kan lumayan bentar ya. Lumayan lama maksud saya. Iya. Kita keliling-keliling lagi. Kayaknya tadi ada satu kamar di sebelah kamar Mas yang belum kita explore deh. Boleh lihat ke sana nggak Mas? Iya sih. Nah, di sini juga sebenarnya ada juga yang belum Mas lihat tadi. Yang di sini ya? Iya. Sini ada apa aja nih Mas? Ini ada Palmas Early Cherry tapi yang jantan Mas. Yang jantan. Betul. Oke. Nah, di sini ada Cana Asiatica. Kenapa namanya Asiatica?
Asiatica itu karena dia berasal emang dari Asia, Mas. Oh, ini bukan namanya dari Amazon ya, ini dari Asia. Jadi ikan di sini memang beragam gitu, beragam. Dari seluruh penjuru dunia kayaknya ada Mas di satu tempat nih di Taman Regensi ya. Sebenarnya bukan kebun binatang sih, Mas, cuman kita lebih sebenarnya saya niatnya edukasi sih. Keren, Mas. Jadi kalau ada yang mau kayak sekedar mau belajar tentang ini kan boleh datang ke sini. Boleh, langsung boleh. aja datang ke Kita sini, welcome kok, guys. kita Langsung welcome. aja datang. Let's go. Boleh Mas lihat ke dalam? Boleh. Ayo. Nah, sambil menunggu air penuh, kita bakalan ngeliat lagi nih ruangan ini nih. Ini bener-bener rumah ya Mas Raffi ya? Iya, Rumah betul. loh, ini bener-bener masuk di perumahan. Oh ya, mungkin kita langsung aja masuk ke Kamar. tempat yang belum kita explore. Iya. Di sini ada apa aja nih Mas di kamar ini Mas? Kamar ini sebenarnya ada akuarium, cuma ini khusus buat nelorin sih. Ini kayak kalau yang ini kosong, kita belum nelorin buat Palma Senegalus. Tuh. Kalau ini buat anakan, tapi karena anakannya udah pindah ke depan semua, jadinya kosong. Nah ini kebetulan nih, tadi nelorin Palmas Cherry. Nah nih buat kaula muda yang pengen lihat telurnya nih, telur ikan nih. Ini adalah awal dari uang ya Mas Raffi ya? Iya betul, cuan sih sebenarnya. Awal dari cuan. Kalau kata pemain ikan, mesin ATM sih kalau buat ikan yang sering nelor gitu. Mesin ATM ya. Ada, Iya, jadi betul. ada istilah-istilah khusus gitu dalam Iya. dunia perikanan gitu ya. Kalau dunia perikanan kita sesama pemain ikan biasanya ngomongnya kayak gitu. Jadi kalau indukan yang ini mesin ATM, kalau ikan itu sebenarnya sama aja investasi buat jangka panjang aja gitu. Tapi apa benar ya, ikan itu buat jangka panjang cocok gitu ya? Karena memang peminat ikan itu bakal terus ada dan nggak akan Iya, pernah ada matinya gitu, betul nggak? sebenarnya kita bukan investasinya tuh bukan jangka panjang, kita buat main ke ekspornya. Jadi kalau misalnya ikan sering diekspor ke luar negeri, otomatis ikannya berjalan terus kan, peminatnya juga banyak gitu. Karena emang penyuka ikan ini bukan cuma bawa bapak doang sekarang ya. Iya. Bocah-bocah juga udah pada main ikan. Iya gitu betul. sekarang. Saya juga pernah main ikan cupang dulu. Waktu masih kecil ya. Iya. Emang main cupang tuh diadu. Diadu. Dulu tuh emang diadu sih, tapi sekarang udah kayaknya enggak. Sekarang udah benar dibudidaya. Iya, di- benar. Ini yang di rawat. Nah ini ada apa nih Mas yang di sini? Ini Oscar. Ini Oscar. bahan buat indukan. Oasisnya ada. Oasisnya nggak ada. Adanya Oasisnya biasanya udah ditanam di air. Air mineral. Iya. Ini Oscarnya doang. Merawat Oscar susah nggak nih Mas Oscar? Kalau Oscar sih gampang sih kalau menurut saya. Karena dia selain tanpa aerator juga bisa. Terus dia di kolam walaupun airnya nggak pernah dikuras juga bisa gitu. Jadi ini ya, ikan yang tidak butuh banyak perawatan Hmm, ya sebenarnya. betul. Jadi buat kaula muda yang pengen merawat, yang pengen nyoba-nyoba melihara ikan, Oscar mungkin bisa jadi alternatif pilihan. Iya ya. betul. Karena gampang banget loh. Keren. Nah ini berbicara soal ruangan nih Mas, nih ruangan. Ini ruangan sebenarnya cocok nih buat kamar. Iya, Jadi dulu kamar- sebenarnya ini kamar, Mas. Dulu sebenarnya kamar ini. Jadi kenapa kemarin kita buat kayak gini? Bapak tuh sebenarnya pengen kayak apa ya? Kayak tingkat-tingkat gitu jadinya. Ini lebih ditingkat-tingkatin. Iya. Cuman karena emang kita belum bangun kayak gitu, belum khusus, jadinya kita buat sederhana aja gitu. Keren sih Mas, maksudnya keberaniannya loh, karena nggak semua orang bisa berani loh ngubah rumah menjadi peternakan ikan kayak seperti ini loh, masa keren loh, keren. Ya dulu kita juga sebelum jadi kayak gini sih nyicil juga. Kayak kemarin kan kita cuma punya kolam sama akuarium 2 meter. Terus akhirnya kita berkembang jadinya ruang tamu sama kamar ini kita ubah juga, sama di depan garasi jadi buat akuarium gitu. Ya rencananya yang kosong-kosong ini mau diisi apa Mas? Nih? Kosong-kosong. Ini biasanya kita buat ngelorin sih. Buat Ngelorin Palma Senegalus. Jadi kita ada berapa set itu nanti kita taruh sini gitu. Cuman karena sekarang udah belum ngeluarin, jadinya kita belum isi. Rata-rata telur itu Senegalus 2 bulan sekali atau ada Kalau kita ritmenya seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali itu minimal 8 set. 8 set itu gimana maksudnya? 8 set 8 akuarium. Jadi satu set ini kalau di kita ya, ini satu akuarium. Cuman beda lagi kalau di tempat orang lain. Di tempat orang lain itu bisa satu set bisa 2:5, 2 jantan, 3 betina gitu.
Seru sih karena Iya. kenal Mas Raffi ini dengan segala macam ikan-ikannya nih, puluhan jenis ikan ya. Ternyata melihara ikan tuh sebenarnya asik gitu kalau orang muda. Asik. Cocok untuk orang-orang yang mau mulai bingung mau ngapain nih. Mulai aja dulu dari ikan-ikan Iya. kecil gitu. Sebenarnya kayak Mas Raffi itu kan dari 2-3 akuarium bisa jadi sebanyak ini. Asal ada niat dan passion karena emang suka gitu. Saya dulu tuh sering gimana ya? Sering disuruh nguras sama bapak tuh di rumah kan. Nah, saya tuh belum kerasa, maksudnya kayak masih aduh, nggak mau nguras. Akhirnya dipaksa, saya dikasih modal tuh duit 300.000. 300.000 itu saya beli ikan. Saya nyari ikan tuh pertama di YouTube. Ikan yang saya anggap unik gitu. Nah, ketemulah si diskus ini. Berawal dari ikan itu. Berawal dari ikan diskus gitu. Modalnya cuma 10 ekor kalau nggak salah waktu itu. Cuman saya jualnya harganya tinggi karena di pandemi waktu itu ikan lagi naik-naiknya tuh di 2020. 2020 emang lagi puncak-puncaknya. Betul. Karena posisinya kan kita nggak bisa ngeluarin ikan ke luar negeri, jadi kita mainnya di lokal. Iya, keren Mas. Udah kasih makan ikan apa aja hari ini Mas? Kita sebenarnya belum sih. Belum. Nah kebetulan nih karena belum ngasih makan ikan nih. Atau kita mau ngasih makan ikan alligator aja langsung? Boleh tuh kalau muda. Nanti kita bakal ngelakuin games yaitu ngasih makan ikan alligator. Sebenarnya ikan cukup berbahaya tapi kita bakal lakuin nih demi pemirsa sekalian. Mau tunggu kelanjutannya setelah pesan-pesan berikut ini. Halo Sobat Muda Inspiratif, kembali lagi bersama saya Fadli Rizky Ramadan dalam acara Muda Inspiratif. Sekarang kita berada di segmen terakhir yaitu games memberi makan ikan alligator. Bersama Mas Raffi di sini masih kita akan memberi makan ikan apa? Ikan alligator tapi berupa makan hidup yaitu lele. Lele dimakan hidup-hidup oleh alligator dan kita akan memberi makan langsung. Boleh langsung sekarang Mas Raffi? Oke, boleh. Pakai apa Mas Raffi ngasih makannya? Kita pakai jaring ya. Boleh. Kita akan lihat langsung guys. Let's go. Aduh. Kayak gini langsung ditaruh aja gitu Mas Langsung Raffi? aja langsung. Langsung aja. Kira-kira dimakannya berapa lama nih Mas Raffi? Itu udah dimakan tuh. Oh iya. Tuh. Oh begitu prosesnya tuh. Kalau sudah dimakan, dia bakal go keliling-keliling dulu gitu. Iya. Sampai Sampai benar-benar menenggoy. Sebenarnya menenggoy. Kalau udah menenggoy tuh kayak gitu. Udah lagi proses sebenarnya itu. Kalau alligator ini sendiri ini makannya berapa kali seminggu? Berapa kali sehari? Kalau saya sih bisa kadang seminggu sekali. Seminggu sekali baru dikasih makan. Kadang bisa sebulan sekali. Banyak sih. Kayak mungkin kayak ikan laut saya kasih, terus perut ikan atau kepala ayam gitu. Menarik sih. Kalau misalnya ini apa namanya perawatan alligator nih gampang atau susah menurut Mas Raffi? Menurut saya sih gampang. Dia karena kan berasal dari sungai Amazon. Iya. Terus ikannya ikan purba juga. Jadi puluhan tahun dia bisa hidup. Mungkin 20 tahun, 30 tahun masih hidup. Masih ini kalau ini udah berapa tahun? Ini baru 3 tahun sih. 3 tahun pemirsa, masih ada belasan tahun. Gak kebayang nanti ini gedenya seperti apa. Iya. Alligator aja udah sepanjang 30 cm lebih ya Mas? Iya. Sebenarnya kalau di alam bebas itu bisa nyampe 2,5 meter. 2,5 meter. Iya. Keren. Berarti ikan ini di Indonesia nggak boleh dilepas Nggak boleh ya? Karena termasuk ikan invasi ini. Oh. Dia kalau misalnya masuk ke perairan kita, mungkin ikan-ikan lokal akan kalah sama ini. Bakal bisa habis Iya, ya? betul. Mungkin kayak ikan yang sering kayak ikan nila atau ikan yang ada di alam bebas itu mungkin udah hilang. Saya boleh nyoba masukin? Boleh. Oh nih, kita coba lagi. Satu aja. Bismillah. Kita bakal coba masukin nih pemirsa. Apakah bakal dimakan? Dia masih keliling dulu, belum ada yang nyadar pemirsa. Dilewatin gitu aja. Belum ada yang tertarik nih. Mungkin nanti pasti dimakan tapi ya Mas Raffi ya? Betul.
ikan lelenya masih tenang banget tuh guys. Oh, sedangkan kawan lele satunya sudah ada yang diambang kematian. Ya. Udah kayak film aja mas ya. Oh iya betul. Tapi ngasih makan gini kayak hiburan tersendiri gak sih mas? Iya, kalau saya sih buat ngilangin stres. Karena saya senang ikan yang gede-gede kayak gini karena gampang mas. Gitu. Sebenarnya ada lebih gede lagi ikan arapaima, cuman saya belum punya. Arapaima ya? Iya betul. Arapaima ngeri juga meliharanya. Aligator aja udah segede ini apalagi Iya, arapaima. dia bisa nyampe 5 meter mas gedenya. 5 meter. 5 meter gak muat di kolam ini dong. 5 meter mungkin Gak bisa muter balik doang. Iya. Nggak bisa muter balik doang ya. Tapi cuma satu. Itu pun satu masih sesek. Kalau masih ada berapa jumlahnya ini? Ada 6. Rencana melihara sampai kapan atau dibuat dijual gitu? Saya ini buat rencananya saya buat indukan sih mas. Oh, indukan. Iya. Jadi untuk diternak lagi gitu bisa. Betul. Ini anakannya bisa sampai 10.000 ekor. 10.000 ekor, tapi ya untuk yang hidup Yang hidup kira-kira 10.000 ekor itu mungkin bisa, yang hidup itu bisa 9.000, tergantung dari kualitas airnya juga sih. Jadi memang perawatannya cukup nggak terlalu dibilang susah ya. Iya Karena memang betul. pada dasarnya ini adalah hewan liar pemirsa. Jadi perawatannya juga nggak perlu kayak ikan-ikan hias atau ikan rumahan gitu. Betul. Keren sih Mas Raffi bisa melihara ikan sebanyak ini gitu. Salut. Nah pemirsa, setelah kita tadi ngasih makan ikan aligator, ngasih makan ikan lele langsung ya ke aligator sama Mas Raffi nih di Biping nih. Ternyata seru juga ya Mas, itu masih ikan makan aligator gitu. Iya. Pengalaman tersendiri sih buat saya gitu. Iya. Sebagai Mungkin host. masnya juga kalau ngasih makan ikan alligator kayak gitu mungkin cuma lihat di taman mini atau tempat-tempat binatang wisata. lain. Iya betul. Kalau soal cara ngasih makan langsung, apalagi nih pemirsa harus ingat nih, ini di rumah loh pemirsa. Ini bener-bener kayak belakang rumah gitu. Biasanya dijadiin dapur ini kalau di Iya. rumah biasa, tapi sini ada aligatornya loh. Keren loh Mas Raffi. Iya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mas Raffi nih. Oke. Kesan-pesannya ada nggak sih Mas untuk anak-anak muda gitu yang sekarang? Kalau pesan dan kesannya mungkin buat anak muda itu harus lebih semangat ya kalau jalanin sesuatu kan, karena kita nggak tahu mungkin kedepannya kita bakal jadi apa. Ya dibalik itu ya dukungan orang tua juga perlu sih sebenarnya. Kalau nggak ada yang ngedukung support system ya kita mungkin nggak bisa sampai sini juga. Jadi intinya tuh kita harus punya tekad dan Betul. orang tua kalau misalnya mendukung kita harus berikan 100%. Iya, 100% kayak kita tuh sebenarnya mau niat nih buat ngelakuin ini. Nah, kita harus bener-bener tekun gitu. Jangan sampai kayak males-malesan gitu kan. Mungkin ya orang tua kita juga ngeliat, aduh ini anak nggak ada niat nih. Jadi ngapain gue dukung gitu kan. Jadi untuk para anak muda nih, dapat pesan dari Mas Raffi, tetap semangat ya. Iya Mas Raffi, betul, ya. semangat jalanin harinya kan. Mungkin bagi yang anak-anak kuliahan juga bisa mulai dari yang kecil dulu, nggak usah sampai malu dulu kan. Ya sebenarnya pekerjaan apa aja sih sebenarnya. Yang penting halal sih intinya. Betul, keren. Kerja apa aja yang penting halal. Mulai dari yang kecil dulu, kalau ditekuni dengan niat dan passion yang kuat, bakal jadi besar. Terbukti dari farm house-nya Mas Raffi ini. Dari rumah biasa bermodalkan 2 akuarium bisa jadi punya ratusan akuarium. Keren Mas Raffi, keren. Makasih. Semoga bisa menjadi motivasi untuk Amin. anak-anak muda di luar sana. Amin. Bisa menjadi seperti Mas Raffi. Iya. Bisa ekspor, bisa impor, banyak yang bisa dilakukan anak muda. Jadi untuk para pemirsa atau khususnya anak muda, jangan pernah menyerah. Tetap terus cari peluang usaha, tetap terus cari untuk bagaimana kalian bisa berprestasi. Betul. Dengan cara apapun, bisa dengan cara usaha, bisa dengan cara terus belajar. Intinya jangan pernah menyerah untuk meraih kesuksesan gitu. Betul Mas Raffi? Betul. Jadi sekian saja episode kali ini tentang bagaimana mengubah rumah menjadi farmhouse gitu. Untuk episode-episode lainnya bisa ditunggu. Saya Fadil Rizky Ramadan dari acara Muda Inspiratif pamit undur diri. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.